Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, di sini saya Dr. Muyub, dokter dan bertugas pada hari ini dengan Bapak siapa? Pak Budi. Pak Budi, usianya berapa Pak? 5. Bekerja sebagai apa? Lor. Di alamatnya di mana ini Pak? Tunggu. Ada keluhan apa Pak? Insya Allah saya bisa membantu. Nyari telinga. Itu di sebelah mana ya Pak? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Sudah sejak kapan? 1 minggu. 1 minggu. Bisa diceritakan Pak awal mulanya itu bagaimana? Awalnya demam, terus sekarang jadi nyeri telinga. Untuk nyerinya itu apakah disertai dengan keluar cairan Pak? Tidak. Tidak ya. Kemudian apakah semakin hari nyerinya itu semakin bertambah? Semakin hari semakin nyeri. Berarti nyerinya tuh terus-terusan ya Pak, tidak hilang timbul ya. Kalau diibaratkan skala 1 sampai 10 berada di skala berapa? Skala 7. Skala 7. Kemudian gejala ini enakan kalau dipakai buat ngapain Pak? Ya nyeri terus dok. Berarti kalau semakin berat kalau apa? Enggak ada nyeri terus. Sudah pernah diobati belum Pak? Belum ya. Kemudian apakah ada keluhan lain Pak? Misalkan telinganya terasa penuh? Terasa penuh. Terus pendengarannya ada berkurang gitu nggak Pak? Ya pendengaran saya berkurang. Kemudian kalau cairan keluar dari telinga ada nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada ya. Dulu pernah punya penyakit seperti ini? Belum pernah. Belum pernah. Punya riwayat penyakit jantung Pak? Belum. ISPA? Nggak. Batuk cikungunya nggak ada ya Pak? Nggak. Kemudian di keluarga ada mengalami hal yang sama? Enggak. Di keluarga apakah ada yang punya riwayat penyakit asma? Enggak. Gula? Enggak. Ya. Kemudian Bapak punya kebiasaan seperti mengorek telinga nggak Pak? Iya. Menggunakan earphone headset yang terlalu lama? Enggak, kalau earphone enggak. Kemudian untuk lingkungan kerja Bapak apakah berisik Pak? Enggak Ya. Kemudian apakah Bapak merokok? Iya. Baik. Bapak kesini pakai BPJS atau umum? BPJS. BPJS. Baik Bapak, alhamdulillah di sini anamnesis sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Mungkin nanti dalam pemeriksaan akan sedikit kurang nyaman. Apakah Bapak bersedia? Ya. Baik, jika bersedia Bapak bisa mempersiapkan diri. Saya akan mencuci tangan dan menyiapkan alat. Di sini untuk tanda di sini pasien keadaan umumnya normal, kesadarannya dia kompos mentis karena dapat berbicara dua arah dengan normal. Kemudian untuk yang pertama adalah tekanan darah. Di sini mengukur tekanan darah. Di sini untuk tekanan darahnya 110/80 berarti dia masih normal. Kemudian nadi di sini disamakan reguler, kemudian untuk pada salah satu kuat angkat, kemudian hitung dalam surat dalam 1 menit di sini 85 berarti masih normal. Kemudian untuk respiratory rate bisa menggunakan stetoskop, di sini dihitung selama 1 menit. Di sini hasilnya adalah 22 kali per menit berarti masih normal. Kemudian untuk suhu di sini selama 10 menit pada aksila. Di sini hasilnya adalah 38 berarti dia masuk febris. Kemudian untuk status generalisata dalam batas normal. Kemudian untuk status lokalis di sini telinga, dikarenakan tadi ada penurunan pendengaran, maka yang pertama saya akan lakukan pemeriksaan tes bisik. Tes bisik di sini yang pertama itu jaraknya 6 meter, pastikan ruangannya sunyi. Kemudian kepala sejajar pada telinga. Pak, dimulai ya Pak, nanti saya akan membisikkan beberapa kata, Bapak bisa mengulangi. Dimulai dari frekuensi rendah. Di sini pada yang kanan, memang kemudian frekuensi tinggi, yang kanan juga. Ya, baik, kemudian yang kiri Pak, sama. Kemudian frekuensi tinggi. Di sini tidak terlalu bisa mendengar frekuensi yang rendah, berarti ke arah CHL. Kemudian di sini tes Garputala, tes Rina. Di sini membandingkan AC dan BC pada pasien. Di sini untuk duduknya Van Hessel ya Pak, jadi saling berhadapan dan posisi nyilang duduknya, isi ya Pak. Di sini membandingkan AC dan BC. Pak, nanti kalau misalkan sudah tidak terdengar bisa tangannya diangkat ya.
Baik, kemudian saya akan memeriksa pada yang sebelah satunya, misi Pak. Baik, di sini AC lebih tinggi, kemudian tes swaba membandingkan BC pasien dan pemeriksa. Kemudian yang sebelah ini. Baik, di sini selanjutnya adalah tes Weber. Di sini membandingkan BC telinga kanan dan kiri diletakkan pada glabella. Di sini apakah ada bisa mengangkat tangan jika tidak terdengar pada salah satu telinga ya Pak? Baik. Di sini untuk pemeriksaan ini juga CHL. Kemudian selanjutnya adalah masih Van Hassel. Kita lakukan pemeriksaan telinga. Pemeriksaan telinga yang pertama adalah telinga luar pada yang sakit terlebih dahulu atau pada yang kanan. Di sini yang pertama kita lakukan inspeksi pada preauricula. Inspeksi pada preauricula, di sini tidak terdapat massa, abses, hiperemis, fistula ataupun lesi lainnya. Kemudian kita palpasi. Di sini pakai lampu headlamp, kemudian diukur untuk kecerahannya, untuk lingkarnya nanti dicek. Kemudian di sini seperti ini kita fiksasi, kita palpasi. Di sini tidak terdapat nyeri tekan tragus maupun massa. Kemudian inspeksi pada auricula, di sini tidak terdapat massa, abses, hiperemis ataupun deformitas, dan tidak terdapat sekret yang keluar. Kemudian kita palpasi pada auriculanya. Di sini tidak terdapat nyeri tekan, kemudian kita tarik pada tidak dapat nyeri tarik auricula maupun massa. Kemudian retroauricula, di sini kita inspeksi, tidak terdapat massa, abses maupun hiperemis. Kemudian kita palpasi, tidak terdapat nyeri tekan mastoid, kita ketok, tidak terdapat nyeri ketok mastoid ataupun massa. Kemudian kita lakukan juga pemeriksaan telinga tengah. Di sini tangan seperti memegang seperti ini ya Pak. Di sini apakah membran timpani terlihat? Jika membran timpani tidak terlihat, bisa menggunakan corong. Jika corong masih tidak terlihat, maka bisa memakai otoskop. Di sini untuk CAE tidak terdapat corpus aleonum, tidak terdapat serumen, tidak terdapat sekret, tidak terdapat darah, kemudian tidak terdapat edem ataupun lesi lain, dan tidak terdapat furunkel. Kemudian di sini membran timpani, saya mungkin akan menggunakan otoskop untuk melihatnya. Di sini otoskop di sini warnanya putih mengkilap seperti mutiara. Kemudian terdapat hiperemis, konavletnya pada arah jam 5. Kemudian cekung, tidak terdapat tinta, kemudian tidak terdapat perforasi. Kemudian selanjutnya setelah membran timpani adalah pemeriksaan telinga yang bagian kiri. Di sini sama seperti tadi, telinga bagian kiri dalam batas normal. Kemudian inspeksi hidung, pemeriksaan hidung. Pemeriksaan hidung yang pertama, inspeksi hidung bagian luar. Di sini tidak terdapat deviasi, deformitas, massa, warnanya sama dengan sekitar, tidak terdapat lesi lain. Di sini juga memeriksa pada sinus ya, baik sinus frontalis, etmoidal maupun maxillaris. Kemudian pada palpasi tidak terdapat gravitasi, nyeri tekan maupun massa. Kemudian pada sinus tadi ketiganya tidak terdapat hiperemis ataupun pembengkakan. Kemudian palpasi di sini coba tidak terdapat nyeri tekan maupun nyeri ketok ataupun massa. Kemudian pada sinus kita inspeksi, palpasi. Di sini sinus ketiganya tidak terdapat nyeri tekan, massa ataupun yang lainnya, jadi sinus masih dalam batas normal. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan hidung dalam, rinoskopi anterior ya, pakai spekulum. Jadi spekulum itu megangnya nanti satu jari untuk fiksasi seperti ini, untuk memfiksasi hidung.
Kemudian saat memasukkan spekulum itu jangan dibuka dulu, jadi dimasukkan baru dibuka kemudian dilihat. Di sini konka inferior tidak membesar, kemudian pada rongga hidungnya warna mukosanya merah muda, ada sekret warnanya jernih, kemudian tidak terdapat massa ataupun tidak terdapat epistaxis atau darahan. Kemudian di sini pada horoskop yang kanan, yang ini kiri juga sama. Tidak terdapat kongka inferiornya tidak membesar, warna mukosanya merah muda, terdapat sekret warnanya jernih, tidak terdapat massa. Kemudian cara melepasnya, dilepas dulu baru spekulumnya ditutup. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan pada mulut. Bapak bisa dibuka mulutnya. Di sini pemeriksaan yang pertama pada bibir dulu. Pada bibir menginspeksi. Di sini kan pakai headlamp. Kita lihat di sini tidak terdapat cyanosis, kemudian tidak terdapat lesi, tidak terdapat massa, kemudian tidak kering ataupun pecah-pecah. Kemudian pada gigi Pak bisa membuka matanya. Di sini tidak ada karies, tidak terdapat sisa akar gigi, mesitit juga tidak ada. Kemudian untuk gusi atau gingivanya warnanya normal merah muda. Kemudian selanjutnya pada gingiva juga tidak terdapat massa. Kemudian untuk selanjutnya gingiva tidak terdapat massa, tidak terdapat lesi, stomatitis. Kemudian mukosa bukal di sini tidak warnanya normal, kemudian tidak terdapat massa, tidak terdapat atrofi papil atau stalaktitis. Kemudian dasar lidah bisa diangkat lidahnya. Di sini untuk dasar lidah warnanya normal, tidak terdapat massa. Tidak terdapat adanya kelainan seperti tongti, misalkan lidah pendek. Ini pada anak. Kemudian pada palatum, Bapak bisa agak menengadah Pak. Di sini pada palatum tidak warnanya normal, tidak terdapat massa ataupun lesi. Kemudian selanjutnya adalah arcus faring. Di sini ditekan tadi pemeriksaan ditekan pakai tong stakatil ya untuk mempermudah cara penglihatan. Kemudian bisa juga pakai cermin laring. Arcus faringnya itu simetris. Kemudian untuk uvulanya di sini misi Pak, di sini di tengah warnanya normal. Kemudian tonsil warnanya normal. Untuk ukuran di sini P11 berarti normal, tidak ada pembesaran, tidak terdapat granul, tidak ada krite yang melebar, detritus maupun pseudomembran. Kemudian untuk selanjutnya adalah tonsil. Selanjutnya setelah tonsil itu dinding faring posterior dilihat tidak warnanya normal, tidak terdapat granul. Kemudian untuk rhinoskopi posterior di sini rhinoskopi posterior di sini seperti tadi caranya kita masukkan cermin laring, kemudian lidahnya ditekan, kemudian menilai kewarnannya. Di sini terlihat warnanya normal, kemudian tidak terdapat massa, epistaxis posterior ataupun postnasal drip. Kemudian laryngoskop indirect di sini pakai kasa Pak, bisa di pegang lidahnya. Nah seperti itu. Kemudian di sini cermin laring dimasukkan pada mulut. Di sini untuk lidah posterior warnanya normal, tidak ada massa ataupun atrofi papil. Epiglotisnya juga warnanya normal, tidak terdapat massa. Pelika vokalis juga warnanya normal, tidak ada hiperemis, tidak ada massa, tidak ada nodul ataupun lesi. Kemudian Pak bisa bilang I gitu Pak. I. Di sini untuk pelika vokalis simetris dan tidak terdapat abnormalitas pada pelika vokalis. Untuk selanjutnya ada alhamdulillah Bapak, untuk pemeriksaan sudah selesai. Bapak bisa merapikan diri. Saya akan merapikan alat dan mencuci tangan. Bapak, alhamdulillah tadi berdasarkan pemeriksaan untuk diagnosisnya adalah otitis media akut stadium hiperemis pada AD auricula dextra. Kemudian untuk diagnosis banding nanti bisa otitis media serosa akut ataupun otitis eksternal. Kemudian setelah ini untuk tata laksananya akan saya berikan resep. Resepnya itu adalah amoxicillin, nanti akan saya tuliskan, kemudian bisa dikonsumsi. Untuk edukasinya di sini OMA atau otitis media akut itu kondisi di mana terjadi peradangan ya Pak pada mukosa telinga bagian tengah. Nah nanti untuk
Setelah ini bisa rutin minum obat, jangan lupa untuk dihabiskan, hindari rokok ya Pak, sama pejangan lain, sama jangan terlalu sering telinganya dikorek meskipun gatal atau ada apa, jangan biasakan untuk tidak sering mengorek ya Pak, seperti kebiasaan Bapak tadi. Kemudian nanti kontrol setelah bila terjadi perburukan bisa kontrol ke sini. Mungkin itu saja dari saya Pak, apakah ada yang ditanyakan? Ya. Tidak, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.